komunikasi. Kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi. Saluran yang membahas khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penerapan dalam penelitian, dan aplikasi dalam kehidupan. Saluran ini terselenggara atas kerjasama dengan SCC, Strategic Communication Center, yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda sehingga channel ini semakin produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dependensi teori. Halo semua, senang bertemu dengan Anda di Ensiklopedia Komunikasi, channel yang khusus membahas hal ihwal ilmu komunikasi secara populer. Dependensi teori adalah kerangka teoritis penting dalam studi komunikasi yang membantu memahami hubungan antara media, audiens, dan sistem sosial, serta dinamika global dalam komunikasi internasional. Dalam konteks ini, terdapat dua varian utama, yaitu media dependensi teori yang berfokus pada ketergantungan audiens terhadap media, dan dependensi teori dalam ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis ketimpangan media global. Video kali ini menjelaskan pengertian kedua teori tersebut, aplikasinya dalam penelitian komunikasi dan kehidupan sehari-hari. Media dependensi teori diperkenalkan oleh Sandra Bourket dan Melvin Defleur pada 1976, adalah pendekatan sistematis untuk mempelajari efek media massa terhadap audiens dan interaksi antara media, audiens, dan sistem sosial. Teori ini mendefinisikan ketergantungan sebagai hubungan di mana kebutuhan dan tujuan satu pihak bergantung pada sumber daya pihak lain, dalam hal ini media. Dalam masyarakat berbasis informasi, individu bergantung pada media untuk kebutuhan seperti informasi politik, hiburan, dan interaksi sosial. Teori ini memiliki dua proposisi utama. 1. Semakin banyak fungsi sosial yang dilakukan oleh media, misalnya informasi, hiburan, atau panduan sosial, semakin besar tergantungan audiens terhadap media tersebut. 2. Ketergantungan audiens meningkat dalam situasi ketidakstabilan sosial, seperti perubahan sosial atau konflik yang juga memperkuat efek media. Efek media diklasifikasikan menjadi 3 jenis. 1. Kognitif, perubahan dalam sikap, keyakinan, atau nilai-nilai, seperti agenda politik yang dibentuk oleh media. 2. Afektif, perasaan seperti ketakutan atau kecemasan, seringkali akibat berita tentang kekerasan. 3. Perilaku, perubahan perilaku, seperti tidak memilih dalam pemilu karena pesan media. Aplikasi media dependensi teori dalam penelitian komunikasi. Teori ini telah digunakan secara luas dalam penelitian komunikasi untuk menganalisis dampak media terhadap opini publik, perilaku selama krisis, dan peran media dalam menjaga ketertiban sosial. Salah satu aplikasi utamanya adalah dalam komunikasi kampanye politik, di mana media memengaruhi hubungan antara pemilih dan calon politik. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa audiens yang bergantung pada media untuk informasi politik cenderung memiliki sikap yang dipengaruhi oleh framing media. Teori ini juga relevan dalam konteks krisis, seperti pandemi atau bencana alam, di mana audiens bergantung pada media untuk informasi terkini yang memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan publik. Selain itu, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana media membentuk budaya populer dan nilai-nilai sosial, terutama ketika audiens menghabiskan banyak waktu dengan media. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, media dependensi teori terlihat jelas dalam situasi krisis atau peristiwa penting. Misalnya, selama bencana alam seperti gempa bumi, masyarakat bergantung pada media untuk informasi tentang evakuasi atau bantuan. Dalam pemilihan umum, media menjadi sumber utama informasi tentang calon dan isu yang memengaruhi keputusan pemilih. Ketergantungan ini meningkatkan pengaruh media terhadap sikap dan perilaku audiens. Dependensi teori ekonomi, pengertian dan aplikasi dalam komunikasi. Dependensi teori dalam ekonomi,
yang muncul di Amerika Latin pada akhir 1960-an menjelaskan ketergantungan negara berkembang pada negara maju akibat struktur ekonomi global. Teori ini mengkritik tesis modernisasi yang menganggap pembangunan linier dan menyoroti kontrol korporasi transnasional TNC atas sumber daya, pasar, dan tenaga kerja di negara berkembang menyebabkan perkembangan bergantung dan perkembangan ketertinggalan. Gunder, Frank, 1969. Dalam komunikasi, teori ini diterapkan untuk menganalisis imperialisme budaya dan media, di mana negara-negara berkembang bergantung pada konten media dari negara maju. Herbert Schiller dalam Mass Communication and American Empire, 1999-1992, menjelaskan bagaimana TNC melemahkan otonomi budaya di negara-negara berkembang melalui ekspor media, seperti film dan acara televisi. Schiller, 1969, 1992, https://2 amazon.com/American-Empire/81331445 Oliver Babaret mendefinisikan imperialisme media sebagai tekanan eksternal pada kepemilikan, struktur, distribusi, atau isi media tanpa pengaruh timbal balik. Babaret, 1977. https://www.tantoline.com/2/190801015369779738110 Penelitian yang didukung UNESCO tentang aliran program televisi internasional Nordenströmvaris 1974 dan studi tentang dominasi Hollywood di Eropa atau televisi AS di Amerika Latin juga merupakan bagian dari aplikasi teori ini. Namun, teori ini dikritik karena kurangnya bukti empiris dan asumsi efek media yang terlalu sederhana. Stephenson, 1988. Dalam kehidupan sehari-hari, dependensi teori ekonomi terlihat dalam dominasi konten media asing di negara berkembang. Misalnya, film Hollywood, musik pop barat, atau berita dari outlet internasional sering mendominasi pasar media lokal, memengaruhi preferensi budaya dan identitas lokal. Hal ini dapat mengurangi pengaruh budaya lokal dan memperkuat nilai-nilai asing. Simpulan, media dependensi teori dan dependensi teori ekonomi menawarkan wawasan penting tentang peran media dalam masyarakat dan komunikasi global. Media dependensi teori membantu memahami ketergantungan audiens pada media dalam situasi tertentu, sementara dependensi teori ekonomi menyoroti ketimpangan global dalam aliran media. Kedua teori ini relevan dalam penelitian komunikasi dan kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman tentang bagaimana media membentuk sikap, perilaku, dan budaya. Sumber-sumber di atas adalah yang paling percaya dan relevan untuk mendukung konten video ini, memastikan kredibilitas dan keakuratan informasi. Jika terasa bermanfaat, jangan sampai video ini hanya di tangan Anda. Subscribe, share, like, dan komen. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa, dari teori hingga cerita.